Ternyata aksi penyerangan markas As-Sunnah tidak hanya dipicu oleh potongan video ceramah Ustadz As-Sunnah, tapi ada hal lain yang melatar belakanginya berkaitan dengan pembangunan Masjid As-Sunnah di Mampendaya itu, di mana pada tanggal 2 Desember 2021 warga Mampendaya melakukan aksi penolakan pembangunan Masjid As-Sunnah yang menghasilkan keputusan Kepala Desa Mampendaya untuk menghentikan kegiatan pembangunan Masjid As-Sunnah di Mampendaya. Beberapa hari kemudian Bupati Lombok Timur pun mengeluarkan surat pernyataan tertanggal 10 Desember 2021 yang menyatakan bahwa pemerintah daerah Kabupaten Lombok Timur menghentikan pembangunan Masjid As-Sunnah di Dusun Dasan Bembe, Desa Mampendaya. Namun disayangkan pihak As-Sunnah tidak menghiraukan dan tidak mentaatinya dan melanjutkan kegiatan pembangunan. Untuk menjaga kondusivitas masyarakat Lombok Timur, maka Bupati Lombok Timur menyatakan agar menghentikan pembangunan masjid di tempat itu. Lalu kemudian damai reda masalah itu. Tetapi kemudian beberapa hari yang lalu muncul lagi oknum-oknum tertentu dari jamaah sunnah membawa barang ke masjid itu, semen, pasir, kemudian bambu yang barangkali direncanakan untuk mendirikan kembali masjid itu, melanjutkan pembangunannya. Nah, ketika masyarakat kami yang bereaksi dan menentang pendirian masjid itu melihat rencana melanjutkan masjid itu kembali pembangunan, inilah reaksi yang cukup keras dari masyarakat kami. Sebetulnya kronologis yang pertama ini adalah terjadi akibat tidak dilaksanakannya pernyataan Bupati dan Pemda Lombok Timur oleh masyarakat As-Sunnah. Kemudian pemicu yang terakhir ini adalah ceramahnya Tuan Guru. Ketidaktaatan inilah yang menjadi salah satu pemicu aksi penyerangan yang dilakukan di tengah malam. Walaupun pemerintah meminta untuk menghentikan pembangunan, namun pihak As-Sunnah tetap melanjutkannya. Bahkan dipasangkan 2 buah spanduk yang berisi maklumat advokat sebagai bentuk perlawanan dan perlindungannya secara hukum. Bersumber dari media sosial, media dakwah As-Sunnah sendiri, isi dari maklumat tersebut ialah sebagai berikut. Spanduk pertama, maklumat kuasa hukum Masjid Imam Syafi'i Mampen di bawah Yayasan As-Sunnah Lombok bahwa Advokat Supandiar bin Muhammad Idris nomor telepon 081314495785 dengan ini mengeluarkan maklumat sebagai berikut. Pertama, segala persoalan hukum Yayasan As-Sunnah Lombok telah dikuasakan kepada kami. 2. Segala fitnah terhadap Yayasan As-Sunnah Lombok akan diproses hukum. 3. Dan lain-lain bersifat melanggar hukum yang dilakukan oleh oknum mengatasnamakan masyarakat, oknum pejabat, dan lain-lain akan diproses hukum. Sekali lagi ini bersumber dari media Rinjani TV, media Sunnah Lombok. Spanduk kedua, kuasa hukum Masjid Imam Syafi'i Mampen di bawah Yayasan As-Sunnah Lombok berisi pasal 406 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana KUHP sebagai berikut. Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain diancam dengan pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Demikianlah isi maklumat tersebut. Dan dari permasalahan konflik tersebut,
maka pemerintah Lombok Timur berinisiatif membayar tanah lahan tempat pembangunan tersebut. Semoga konflik ini bisa terselesaikan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe serta tombol lonceng